kita cuma friends with benefits. Ya udah asal cuma peluk-pelukan doang gitu atau cium-ciuman doang. Tapi kan kalau udah ciuman udah pasti. Shalom jemaat rebahan Indonesia. Welcome to Church Uncensored episode ke-8. Yeay. Nggak kerasa nih, kita udah 8 episode. Dan seperti biasa, saya sudah ditemani oleh orang-orang yang luar biasa. Ada Bro Dion. Hai Bro. Hai Bro, apa kabar? Baik dong. Mantap. Lu juga baik ya? Mantap ya. Baik. Ada Bro Gard juga. Hai Bro. Bro Gard hari ini kemejanya warna-warni nih, keren nih. Hai. Sangat berwarna. Dan yang spesial malam hari ini, kita ada tamu spesial dari Gen Z. Waduh, anak-anak muda, berjiwa muda. Ya seperti kita juga masih muda sih, tapi ini lebih muda. Anak youth. Kita sama-sama sambut Joel. Yeay. Hai Jo. Apa kabar Bro? Good. Mantap. Very good. Kalian juga baik-baik, kita semua baik-baik ya. Mantap. Baik-baik dong. Aman. Oke, pertanyaan pertama buat Joel, duluan ayam atau telur? Enggak usah ya. Nostalgia nih. Oke, kita nggak jadi tiba-tiba melenceng nih. Oke, seperti biasa kita akan membahas topik-topik yang panas tentang hal-hal gerejawi, tapi patut untuk dibahas tentunya. Tapi sebelum kita mulai, gue mau mengingatkan lagi buat teman-teman semua yang mau tanya-tanya, boleh langsung email aja. Kemana? The Church Uncensored gbc@gmail.com. Nanti juga dicantumin di bawah ya. Mantap. Yuk ditunggu loh pertanyaan-pertanyaannya. Dan sebagaimana sebelumnya kita udah kasih tahu, actually udah banyak banget yang nanya. Dan hari ini kita akan ngebahas topik dari pertanyaan teman-teman di email. Waduh. Dan topiknya sangat simple dan sangat gampang lah ya. Seks di luar nikah. Gimana? Lau ngomong gampang. Lebih tepatnya gini. Brother God langsung kabur. Langsung hilang. Pindah posisi tapi nggak bisa. Takut di rajam batu kayak. Takut di rajam batu. Tapi actually pertanyaannya gini nih. Ya kita dapat pertanyaan dari saudara, sebut saja AA gitu ya. Berkaitan dengan seks, yaitu apakah seks di luar nikah itu dosa atau enggak? Nah, menarik nih. Jadi gimana Jo? Silakan Jo. Langsung ini sih, aku langsung full dikasih. Ya kalau menurut aku sih seks di luar nikah itu dosa atau enggak ya? Ya udah pasti dosa sih. Oh gitu ya? Menurut aku. Iya. Mantap. Still. Kayaknya lo udah paham banget lah ya. Tapi gue tertarik sih sama pandangan kalian tentang seks sebelum nikah. Itu tadi kata Joel. Kalau kata Joel kan itu dosa gitu ya. Bro Dion deh, coba menurut lu sebenarnya pandangan umumnya apa gitu seks sebelum menikah? Silakan Bro Dion yang udah pengalaman. Maksudnya pengalaman tentang topik ini ya. Ini pandangan umum ya, berarti belum langsung ke dosa atau enggak ya? Pandangan umum ya. Betul, pandangan umum dulu deh. Sebenarnya kalau ngelihat seks di luar nikah itu menurut gua sekarang kayaknya udah sebagai kewajaran ya di kalangan muda-mudi zaman sekarang tuh seperti Joel. Ya? Seperti Joel. Joel enggak. Enggak lah. Teman-teman mungkin. Iya, teman-temannya mungkin ya. Soalnya ya kalau lu lihat konten, terus lu lihat film, lu lihat gaya hidup di zaman sekarang, sepertinya itu sebuah norm ya. Jadi mungkin kalau dulu dianggap tabu, makin kesini makin jadi sesuatu yang biasa buat banyak orang. Gitu. Itu pandangan umum gua ya. Iya. Jadi kayak udah umum, udah lumrah. Gue juga sering denger sih sekarang, lebih sering denger kayak orang mulai open tentang itu. Mungkin kalau dulu mungkin ada juga atau banyak juga, cuman orang lebih nggak open gitu ya. Bisa jadi masa gitu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya orang
karena udah makin banyak kayaknya lu juga gue juga ya udah bareng-bareng gitu. Iya. Dan biasanya yang menghakimi itu karena belum ketahuan aja. Bisa jadi yang menghakimi itu melakukan sendiri kan. Saking nggak ketahuan Iya, aja. iya. Betul. Dia menghakimi supaya yang lain nggak ikut-ikutan, sebenarnya bagus juga. Dia menghakimi supaya orang lain yang dihakimi dia lolos. Dia aman-aman aja. Masuk akal. Bener. Kalau menurut Brogard gimana? Pandangan umum dulu tentang seks sebelum nikah. Iya. Ini kalau dulu orang yang melakukannya malu, ketahuan malu. Kalau zaman sekarang mungkin kebalik kalau setahu saya. Kita terpengaruh sama budaya dari luar, malah sekarang kalau udah usia katakanlah masuk kuliah gitu, tetapi belum ada pengalaman sama sekali, justru kayaknya malah lebih sering dibully. Itu yang mungkin fenomena zaman sekarang ya. Dan justru yang seperti Bro Dion bilang tadi, yang dulu bilangnya aneh, justru sekarang yang tidak melakukannya jadi aneh. Gitu. Sepertinya ya. Wow, kayak udah mulai biasa ya. Atau mungkin ada orang yang bilang juga itu kan budaya barat gitu. Kita juga sudah semakin ke barat-baratan gitu ya. Maksudnya Jakarta Barat. Oh bukan. Lo lihat aja bro, staycation gitu-gitu kan. Staycation, healing, staycationnya sama pacar. Staycation sama pacar ya kan. Sama FWB-an katanya. Bener nggak Jo? Iya. FWB apaan sih? Apaan tuh? Coba Jo apaan Jo? FWB. Nah, setahu aku sih friends with benefits. Ngomongnya sih cuma kita cuma friends with benefits. Ya udah asal cuma peluk-pelukan doang gitu atau cium-ciuman doang. Tapi kan kalau udah ciuman udah pasti ya gitu, enggak. Oh, nggak gitu tahu saya. Saya nggak tahu deh. Tentu Joel. Belum tentu, mesti diikutin Jo. Dia sampai mana? Sampai hotel, staycation atau tetap vacation atau menarik. Iya, menarik sih. Tapi gini, kalau menurut Joel itu kan it's a sin, itu dosa gitu ya. Kalau Brogard sendiri ngelihatnya gimana? Is it a sin? Gini, standarnya manusia itu bisa berubah-ubah seperti yang tadi kita bilang. Kalau zaman dulu kita melakukannya malu, kalau zaman sekarang malah tidak melakukannya jadi malu. Kalau nanya saya, kalau berdasarkan firman Tuhan, itu selalu kebenaran Tuhan tuh standarnya nggak berubah. Jadi ya kalau yang namanya melakukan hubungan bukan dengan istrinya, dengan suaminya, itu dianggap dosa. Jelas itu kalau di Alkitab. So jadi gitu, kira-kira tapi sebabnya orang itu bisa nge-seks di luar pernikahan itu kira-kira apa? Saya lagi nih. Oh iya, tentu saja. Lanjut aja. Yang paling berpengalaman aja dulu ya. Iya, kita kan paling muda ya. Joel juga masih perlu belajar kita. Berdasarkan umur ya. Oke. Iya. Supaya dikasih batasan. Saya rasa sih semuanya kembali kepada pergaulan, keinginan daging ya. Karena daging yang pengen kan itu. Ya jadi karena keingintahuannya itu begitu besar tanpa ada mungkin juga karena tidak ada pengawasan, saya rasa tidak ada halangan yang terlalu bisa menghalangi dia lagi. Karena banyak sekarang ini, kalau zaman dulu, zaman saya katakanlah 20 tahun, 30 tahun lalu, ingin nih, uang ada, kepengennya ada, ingin mencari melakukan itu sulit gitu karena means-nya, alatnya nggak ada. Tapi dengan kemajuan zaman sekarang, waduh, kita sangat mudah sekali mendapatkan semua yang mendorong kita menuju ke sana itu sangat banyak sekali, sangat mudah sekali gitu. Jadi informasi juga istilahnya dalam tanda kutip menyesatkan dengan bahwa kalau orang normal itu begini loh, yang nggak melakukannya malah nggak normal, seperti begitu. Balik lagi menurut saya karena ya memang godaan dan kita membiarkan godaan itu menguasai kita.
Menarik sih, benar juga. Bro Dion mungkin mau nambahin nggak? Menurut lo ada sebab lain Tadi- nggak sih orang? Gue rasa gue sepakat sama Brother Gard mengenai informasi itu ada hubungannya sama edukasi kan ya. Jadi gini, kalau ngomongin seks itu kan gimana caranya kita mengurai makna seks itu yang dari awalnya tabu jadi sebuah keindahan dan sebuah kewajaran ketika itu dilakukan di pernikahan gitu ya. Nah problemnya itu ketika itu jadi hal yang tabu, ketika saya masih remaja, dapat pendidikan seks bukan dari orang tua, malah dapat dari teman gitu kan. Terus ke-expose pesan bahwa justru seks di luar pernikahan itu lebih menyenangkan daripada seks di dalam pernikahan. Itu kan mindset yang salah kan, harusnya justru the hottest sex itu harusnya ada di dalam pernikahan. Tapi sayangnya nggak ada wadah yang memberitahukan itu ke gue dulu, gitu kan. Jadi peran gereja juga penting. Kenapa orang melakukan itu? Karena ya tadi itu mindsetnya kayaknya seks sebelum nikah itu justru yang lebih menyenangkan gitu loh. Dan dorongan untuk sebenarnya kan dorongan melakukan seks itu apa sih maknanya? Maknanya kan itu kan dorongan untuk berkembang biak. Semua orang pasti ada kan dorongan berkembang biak. Makanya lu pacaran dulu kan, naksir. Itu kan dari mana datangnya? Dari karena ingin berkembang biak tanpa kita sadari itu insting primitif kita langsung pengen memiliki keturunan. Nah, cuman dorongan itu nggak dibalut dengan pemahaman. Ditambah lagi gereja bikin itu jadi tabu. Ya makin jadi-jadilah nih anak-anak muda yang dorongannya sangat kuat mencari tahu informasi di seluk-beluk. Mudah. Dan kalau dulu gue zaman VCD bro, carinya di VCD gitu. Apa sih ini? Ya kan, uang jajan disisihin dikit, main beli VCD. Susah ya dulu ya. Gini dong, gini toh caranya. Gitu. Caranya apa tuh, bro? Cara berkembang biak bro. Oh, bercocok tanam lah ya. Oke. Nah ini berkembang biak tanaman. Oke, aman, sehat. Nah, Vin, sebelum gimana? Vin, Nah, ini asik nih. Bro Dion ngingetin saya nih. Jadi perlu diketahui yang menciptakan seks itu adalah Tuhan. Ya. Dan Tuhan menciptakannya itu untuk kalau kita baca kitab Kejadian, perintah pertama Tuhan kepada manusia waktu itu Adam dan Hawa adalah apa? Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah. Itu bagaimana cara berkembang biak manusia? Ya, of course, have sex. Jadi secara nggak langsung Tuhan tuh kayak ngomong sama Adam dan Hawa, have sex. Nah, yang perlu kita ketahui adalah seks itu nikmat. Yes, betul, karena Tuhan yang menciptakannya. Coba kita lihatin binatang-binatang. Ada binatang-binatang tuh yang kalau kita nonton Animal Channel gitu ya, National Geographic gitu, kalau mereka beberapa binatang itu untuk berkembang biak, mereka bahkan lakinya dibunuh selama perempuannya setelah berhubungan, atau perempuannya setelah melahirkan mati dan sebagainya. Manusia itu diberkati dengan waktu dia mau berkembang biak itu dengan cara yang nikmat, gitu. Tapi semuanya itu dalam koridor Sang Pencipta yang menciptakan kita, yaitu di dalam pernikahan. Dia menciptakan semuanya itu aman, bisa dinikmati tanpa ketakutan, tanpa rasa bersalah di dalam hubungan pernikahan. Nah, yang namanya iblis kan penipu. Dia akan mendivert kita untuk, enggak lah kelamaan kalau kamu nunggu menikah. Kamu kan masih muda, pengen harus tahu dong. Beli mobil aja, mesti dicoba dulu, di test drive dulu. Baru bisa dibeli. Mobil enak, gitu kan. Ini buat seumur hidup loh, bisa. Penuh dengan tipuan, sehingga make sense sih, ya, ditambah hormon muda kita itu lagi bubble-bubble-nya. Penyalurannya istilahnya disalah tempatkan gitu. Mestinya kita mungkin penyalurannya ke tempat lain gitu. Energi kita yang besar itu di remaja gitu. Jadi ingat satu hal bahwa seks itu adalah Tuhan yang menciptakan dan Tuhan mendesainnya dalam sesuatu yang aman, yang dinikmati kedua-duanya tanpa ketakutan, tanpa rasa bersalah di dalam pernikahan. Itu aja. Mantap.
Asik. Seru juga nih. Jadi kalau dari Bro Dion tadi kita bisa ngerti lah ya. Ya, dorongannya apalagi kita cowok-cowok ya di sini. Jadi biasanya kita memulai yang banyak mempengaruhi pola pikir kita itu adalah dari yang kita tonton gitu ya. Zaman dulu ya gue juga ngerti lah ya. Sebagai cowok-cowok tuh nyari konten-konten berkembang biak tuh sangat sulit, dan tapi ya karena kita tahu dorongannya ada secara hormonal juga tadi kayak Kogart bilang, jadi mengarah ke sana. Jadi itu membantu memasukkan cara pikir kita tentang yang lama-lama bisa menggiring kita ke seks di luar pernikahan. But again, we know it's a sin. Tapi tadi Brogard juga jelasin lagi lebih jelas, bukan seksnya nih yang salah nih. Seks adalah kudus gitu loh. Tapi koridornya kalau sesuai dengan Alkitab harus dengan pasangan yang telah menikah gitu ya, intinya gitu ya. Jadi itu yang coba di convert, yang dipersalahkan, dijadikan salah sama iblis gitu ya. Nah ini Joel nih kayaknya udah mulai panas dia. Hajar Jo, apa Jo? Gimana? Enggak, mau pertanyaan aja. Ini aku sering bertanya juga sih ke kayak di diri aku gitu. Kalau misalkan gitu ya, ada orang pacaran nih, right? Ya normal aja cewek sama cowok gitu kan. Nah, mereka ini mereka still a virgin, tapi mereka mungkin udah ngelakuin hal-hal yang kayak ciuman atau ngeraba-raba kayak gitu-gitulah. Nah, mereka misalkan mentoknya sampai situ doang. Ya, tapi mungkin kedepannya bisa berubah sih. Cuma at the meantime mereka masih kayak gitu. Stay-nya kayak gitu doang. Cuma sekedar foreplay gitu-gitu, tapi nggak nyampe masuk lah. Is it consider sex before marriage atau gimana? Waduh, saya ada acara lain. Terima kasih sudah berkunjung. Sampai jumpa ya. Memang agak susah itu. Gimana? Jo, lu mau nanya siapa dulu Jo? Oh, jangan ke gua tapi. Kogart dulu deh, udah senyum-senyum soalnya. Senyum-senyum itu artinya yang aman. Ayo Kogart, silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Jadi pertanyaan itu mirip kayak begini sebenarnya. Pacaran itu boleh sampai mana maksimalnya? Itu kurang lebih kayak begitulah ya. Kalau buat saya manusia itu udah cukup banyak dengan peraturan. Ya. Jadi batasannya itu lain orang lain-lain kayaknya. Kalau ada orang yang pegang tangan aja udah cetar dan pikirannya udah macem-macem, saya rasa itu udah batasannya. Ada orang yang karena gini, buat kita yang pernah pacaran gitu ya, waktunya cukup panjang, kita mulainya awal dengan pegangan tangan tuh udah seneng banget, udah bisa nyanyi, kita lompat-lompat, tapi udah jalan seminggu, sebulan, pegangan tangan terus bosen. Kita mau yang lebih lagi, mulai merangkul gitu. Dan itu akan terus nambah lagi dosisnya. Akhirnya ujung-ujungnya yang semua kita akan tahu bahwa ujung-ujungnya kemungkinan besar mereka akan have sex before marriage juga. Nah, untuk itulah di Alkitab bilang kalau kamu tidak tahan, segera menikah. Untuk menghindari dosa pezinahan, segera menikah. Itulah kenapa kalau saya secara pribadi, kalau pacaran itu istilahnya kalau sudah mau menikah. Tapi lain orang lain-lain ya. Ada banyak orang seneng mencari pengalaman, cari pacar sebanyak-banyak yang istilahnya ya seperti tadi. Kalau mau untuk seumur hidup saya harus pilih yang terbaik, jadi saya pacarin A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Kalau saya pribadi kemungkinan mungkin tipenya beda. Kalau saya biasanya udah suka sejak ini dari SMP juga udah begitu saya. Kalau suka rencananya bakalan segera menikah. Tapi secara teori gagal sebenarnya. Karena kalau saya pribadi menganjurkan kalau kamu sudah mau menikah baru pacaran. Karena waktu kamu pacaran dan kamu melewati fase-fase tersebut dan kamu nggak tahan, kamu sebaiknya menikah. Dan kurang lebih 2 tahun pacaran tuh udah buat saya udah cukup gitu. Jadi sejauh mana kita bisa boleh dalam berpacaran, pegangan tangan kah, ciuman kah, petting, heavy petting dan sebagainya, saya nggak bisa jawab. Karena di mana kamu merasa tergoda untuk terus lebih,
Kamu sendiri yang tahu batasannya. Kalau kita lihat contohnya di Alkitab itu Yusuf. Yusuf digodain sama istrinya Potifar. Kita tahu Potifar itu orang yang sangat kaya. Saya percaya Potifar itu punya istri salah satu yang wanita paling cantik di daerah situ. Tapi waktu Yusuf digoda oleh wanita ini, dia lari. Kenapa? Karena Yusuf tahu dia nggak bakalan tahan kalau dia diem untuk beberapa saat lagi. Bajunya Dan ketinggalan. wanita yang Lari. cantik berkuasa, ya itu teorinya ya. Jadi Alkitab nggak pernah bilang kalau kita lawan yang lain, kalau lawan iblis itu disuruh lawan. Tapi terhadap godaan perzinahan, Alkitab bilang lari, jangan dihadapi. Karena kenapa? Karena kita udah pasti kalah kalau kita melawan yang namanya godaan seksual. Itu saya ya, itu saya. Nah, Bro Dion mungkin punya pandangan yang berbeda nih. Silakan Bro, pengalaman banget kayaknya. Oke, ajarin dong. Ya, Ya, main. guys, berarti bentar. Berarti kalau misalkan ada godaan kabur gitu ya. Sampai bajunya ketinggalan. Sampai bajunya ketinggalan. Atau Joel belajar bareng berduaan sama perempuan di rumah sendiri, berdua doang di atas, ada musik, dan Joel tidak tahan. Ya sarannya jangan berduaan, ajak teman Kabur. satu lagi belajar. Nah, Ajak kabur tuh orang tuh. Salah. Kok bisa bajunya ketinggalan? Kalau dipikir-pikir, ya udah. Oke. Bro Dion, Ko Dion gimana? Itu kenapa harus ada musik ya, Bro Gar? biasa mancing bro, laki-laki kan Oh suka gitu, Laki-laki baru suka tahu kesambet. gitu. Lo Kev biasanya pakai musik dulu apa gimana? Sorry. Ceritanya gue lag. pura-puranya. Ada musik apaan sih? Ya, tadi Bro kan bilang kalau berduaan belajar Iya sih, terus benar ada sih, musik. benar sih. Betul. Sorry, gue mute. Kalau gue lebih tertarik ini sih sebenarnya mindset yang tercipta di kepala kita itu kan memang generally ya umumnya seks itu tabu gitu ya. Itu kenapa sih bisa kayak gitu? Karena informasi tentang seks yang benar itu jauh lebih sedikit daripada informasi tentang seks yang salah. Ya kan? Yang gue balik ke poin gue yang tadi bahwa orang tua gue bahkan sekolah itu kasih sex education itu juga cukup gitu loh. Akhirnya kita cari-cari tahu di tempat lain, bahkan gereja membuka forum untuk membicarakan seks dengan sehat, again ya dengan sehat ya, melihat seks as it is lah. Jadi bukan pemuasan hawa nafsu, tapi seks yang diciptakan indah dan memang nafsu itu bisa terpuaskan dengan sangat luar biasa ketika lu sudah menikah. Nah itu kan definisinya kan kayak gitu kan. Nah itu tuh sedikit banget gitu. Bahkan ada yang unik loh teman-teman. Jadi saking dia terdoktrinasi seks itu sesuatu yang tabu, bahkan saat dia menikah pun dia tidak bisa menikmati seks. Jadi dia posisinya cuma misionari, karena misionari itu posisi yang paling kudus katanya kan. Dan misionaris gitu kan. Jadi dia posisi-posisi kayak Kayang, posisi kayak Superman itu nggak ada. Dia gaya posisinya cuma dogi. misionari. Gitu, jadi kan di dalam seks itu kalau kita break it down kan ada recreation, ada procreation kan. Nah yang dilihat tuh cuma procreation-nya doang sebagai alat untuk berkembang biak, tapi kan itu kan sisi rekreasinya kan dikasih Tuhan supaya kita menikmati itu di dalam pernikahan dan nggak perlu lagi nyari-nyari di luar pernikahan. Makanya ada salah satu pendeta yang gue suka banget, dia bilang harusnya tuh seks di dalam pernikahan itu is the hottest sex on earth. Gitu, dia bilang gitu. Wah, gue sih merasa waktu dengar itu tuh otak gue tuh kayak disconnect aja, karena kan terlalu terdoktrinasi dengan informasi seks yang tidak sehat gitu loh. Ya. Jadi lu biasanya posisi apa, bro, selain misionari? Tuh Bro Joel ditanyain. Loh, Bukan. kan belum.
Belum. Tapi ya berhubung tadi kan ngomongin gereja tuh, mau nanya aja nih kalau misalkan di gereja gitu ya, misalkan ya udah pastilah kita nggak usah omong kosong lah, pasti ada lah orang yang pernah free Masa sih? sex. Gereja? Nggak mungkin. Ya dong. iya, pastilah. Maksudnya nggak usah omong Siapa? kosong lah. Siapa Ju? Orangnya Ju? Tunjuk. Cuma ngomong doang. Pasti orang ada aja. Maksudnya kan gereja bukan sebuah tempat yang kayak apa ya, orang-orang suci dalam tanda kutip ya. Maksudnya justru gereja itu kan tempat orang sakit ya justru ya. That's the truth kan. And menurut ya aku cuma nanya kayak kalau misalkan di gereja gitu ada jemaat yang udah melakukan atau sedang melakukan, mungkin respon kita tuh gimana ya mungkin. Sedang itu maksudnya Gimana? sekarang nih. Sekarang sedang melakukan. Bukan maksudnya. Oh, Maksudnya bukan sekarang banget. Maksudnya kayak apa sih jelasinnya? Ya pokoknya ya lagi masih intinya masih ya. Maksudnya masih ngelakuin. Menurut kalian tuh kayak respon gereja tuh harus gimana gitu? Maksudnya Menurut gereja kamu, Jo, dulu gimana? pasangan yang have sex Ya sama pacarnya gitu ya. gitu ya. Ya maksudnya sama pacarnya gitu. Ya atau nggak tahu kan nggak harus sama pacar kayak gitu. Iya, Sama- FWB-an kan. Coba Jo cerita Jo. sama saudara aja juga bisa kan? Iya kan nggak ada yang tahu. Oh iya. Right? Oke. Nah, kan gereja nggak tahu. Kalau tahu gitu ya, Jo. Iya sih, nggak misalkan ketahuan gitu maksudnya. Tapi Kita lu belum responnya ketahuan gitu. kan Jo? Loh, enggak, lagi nggak ada pacar jadi aman. Oh, kalau ada pacar baru ya Jo ya. Oke. Makanya kata Kogar apa pacaran sebelum nikah aja. Benar tuh buat anak-anak muda. Bukannya Ya, apa-apa soalnya tapi kalau ya pasti pacaran sebelum nikah Jo. Kalau pacaran setelah nikah namanya selingkuh. bukan maksudnya Iya pacaran juga. deket nikah maksudnya deket nikah karena memang Iya. Oh, Boleh dong. kalau Tapi dijawab dong tuh, boleh tuh pertanyaannya Joel. Ya itu faktanya ya di gereja kita ngomong ya pasti ada yang pacaran dan yang pacaran suka atau tidak suka tanpa ditanya pun tanpa mengaku we know pasti ada gitu. Jadi seharusnya gimana gereja? Nah ini kan tadi kan banyak doktrin-doktrin yang sering berkeliaran, biasanya sangat sensitif sekali. Ya apalagi kita sebagai bangsa timur ya, kita agak sensitif dengan seks deh. Kayaknya kalau ngomongin seks dikit, ya apaan sih lo? Gitu kan, tabu. Nah, gereja juga sering kali menaruh kerangka ini, tembok ini. Nah, menurut kalian gimana guys? Kalau ada orang-orang yang masih seperti itu di gereja? nanyanya kenapa gitu sih? Kalau dari saya sih Rasain loh. idealnya. Kalau gerejanya tahu, pemimpinnya tahu, ada umatnya, jemaatnya yang sedang bergumul dalam dosa perzinahan, ya tentu saja diajak ngomong empat mata ya, dijelasin dampaknya semua bahwa itu adalah dosa dan sebagainya. Tapi saya pribadi lebih senang kasih jalan keluarnya sih, maksudnya kalau kalian ya bisa ketemu nih pasangan, katakanlah Joel gitu ya, diajak ngomong Joel gini-gini, apa yang kamu lakukan tuh salah Joel gitu kan, kamu itu melukai pasangan kamu juga, karena banyak tipuan adalah kalau kita nggak kasih, kita nggak sayang sama pasangan kita. Padahal itu kan sebenarnya yang kebalikannya ya kan. Kalau pasangannya tidak bisa menahan diri, itu justru sebenarnya dia tidak sayang. Dia egois, memaksakan kehendaknya. Ini biasanya cowok ya, kepada perempuannya gitu. Ya kalau itu gereja mestinya suruh diinsyafkan lah istilahnya gitu. Diomongin baik-baik gitu. Kalau memang sudah usianya bisa menikah, dianjurkan untuk segera menikah. Gitu. Kalau saya. Kemudian ada pandangan lain? masalahnya aku belum pernah menemukan kasus seperti itu karena biasanya
Nggak ketahuan. Manusia tuh nggak ketahuan. Tertutup Kan ya? ranah privat kan. Masa dia ujuk-ujuk datang ke gembalanya. Hai gembala, saya baru saja bercocok tanam. Nggak mungkin. Makanya pertanyaannya itu menurut gue tadi agak kurang relevan. Kurang relevan. Rather menginsyafkan sih, aku berpikir lebih baik dipersiapkan dari awal. Dipersiapkan untuk seks before nikah. Dipersiapkan ya tadi dengan edukasi yang benar dan jadi gini, fokusin ke hal yang positif instead of memerangi yang negatif kan. Jadi identitas apa segala macam. Tapi kalau udah kejadian dan biasanya itu baru akan ketahuan kalau ada sesi-sesi khusus ya, Brother God ya. Misalkan kayak retreat lah, apalah. Sesi-sesi yang buka-bukaan, keterbukaan. Nah, itu baru ketahuan. Nah, kalau udah ketahuan gitu baru yang kayak Brother God bilang. Cuman kan lebih enak kalau di awal itu udah ada precaution-nya lah daripada preventif lah daripada kuratif. Kalau kuratif sih biasanya lebih berat. So mungkin menurut lo kayak premarital juga ngaruh nggak? Maksudnya kayak apa? Premarital bimbingan pranikah yang benar gitu, or even lebih jauh dari itu. Misalkan kayak gereja memfasilitasi dengan apa kayak seminar yang mengajarkan yang baik atau? Gua rasa tuh ada 2 titik krusial. Satu pada saat kelompok usia anak yang udah mulai puber sih. Ya. Itu kan soalnya mereka dorongan hasratnya kan gede banget dan mereka nggak tahu. Mereka bingung aja kenapa tiba-tiba lihat sesuatu pengen nyeruduk aja, semuanya pengen gua seruduk aja. Gitu iya, walaupun kan, itu banyak cuma satu ya. Iya, pokoknya lihat kalau laki-laki lihat perempuan tuh udah gimana gitu rasanya, dan dia sendiri bingung gitu mengidentifikasi ini perasaan apa ya. Nah, sebelum dia ngerasain itu kan harusnya gereja udah kasih tahu nanti at this age nanti akan ada namanya dorongan-dorongan. Nah, kalau dia sudah dibekali gitu dan tiba-tiba ada dorongan itu, dia bisa mengidentifikasi kan. Oh, gue lagi puber nih, gue pengen ada dorongan untuk melakukan hubungan seks at certain level lah ya gitu ya. Nah, itu dia akan mulai mempersiapkan dirinya bagaimana cara mengelola energinya, bisa dibawa ke olahraga, bisa dibawa ke mana misalkan ke hal-hal yang lain gitu. Nanti titik krusial kedua ya pas udah pemuda biasanya udah mulai serius gitu kan. Karena dia akan melihat banyak teman-temannya udah mulai melakukan hal tersebut, jadi mulai ada pressure kan. Jadi kalau kayak tadi Brother God bilang, kalau gua nggak kayak gitu, gua nggak keren. Ya, itu kan tambah lagi tuh, udah ada dorongan, hasrat dari dalam, ada pressure dari teman, peer pressure. Udah deh. Peer pressure. Ya, plus kalau dia udah kerja bro, dia punya uang. Punya uang, benar. Nggak perlu pacar dong, bisa pesen pakai Gojek. GoFood iklan Gojek. GoFood ya. Datang ke GrabFood rumah. juga maksudnya. Iya, datang. Maksudnya ini makanan kan, nafsu makan disalurkan. Kalau lu punya duit, lu bisa pesen langsung. Jajan lah istilahnya. Jajan. Gitu. Boleh nanya-nanya nggak? Wih, ya, dong. Boleh dong. Satu. Boleh ada tadi kan Kogar ngomong yang masalah pas kayak udah deket-deket nikah, terus mereka seks gitu kan. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya santai ya, maksudnya kayak kalau memang udah deket mau nikah gitu, kayak udah apa istilahnya, udah lamaran kali ya ngomongnya. Gimana sih? Aku nggak ngerti. Jadi kayak udah lamaran tapi belum nikah kan? Iya kan? Lamaran tuh belum nikah kan? Belum, iya. Belum. OTW. Terus dianya udah duluan. Nah, kalau kayak gitu gimana? Pertanyaannya diperjelas lagi. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, maksudnya dia seksnya before married tapi udah tunangan gitu ya. Jadi wah gue udah tunangan nih, terus gue married gitu ya. Iya. Udah pasti nih sama dia gitu ya, udah di DP ya. Fix ya, itu gitu. Kan DP gedung. Jadi DP bibit juga sekalian. Benar juga DP gedung.
Sebenarnya sama aja sih sebenarnya kalau mau ngomong jujur-jujuran ya kan. Karena belum diberkati secara resmi. Maksudnya itu kan pembelaan. Tapi saya nggak mau ngomongin gitu karena betul yang seperti Bro Dion bilang. Yang gitu-gituan kan semua dilakukan di tempat tersembunyi, nggak ketahuan. Ketahuannya cuman kalau ada pengakuan gitu kan. Jarang sekali ada yang kepergok, jarang sekali. Karena udah pada pinter-pinter. Nah, pertanyaannya mungkin bagaimana sikap gereja misalnya mengetahui pasangan yang akan mereka nikahkan ternyata sudah tidak kudus istilahnya dalam tanda kutip gitu kan. Apakah gereja, bagaimana sikap gereja mungkin gitu. Kalau saya pribadi, kembali lagi ini pandangan pribadi. Gereja, yang tadi Joel juga sebut, gereja adalah tempat orang, anak Tuhan, tempat orang yang berdosa datang untuk dibersihkan, ya. Tapi waktu dia dibersihkan, ya nggak sengaja melulu balik lagi ke kotoran, balik lagi dicuci terus. Tapi gereja adalah gereja, tempat orang berdosa datang untuk menerima kabar baik, ya. Kalau saya berpendapat gereja tetap memberkati pasangan-pasangan yang istilahnya sudah jatuh. Kenapa? Karena Tuhan pun saya kasih ayat ya di Yeremia 31 ayat 4. Seperti kita ketahui, bangsa Israel kan bulak-balik tuh. Dia menyembah Tuhan, terus udah lama-lama lupa dia menyembah berhala, Tuhan hukum, dijajah orang, dia minta ampun, balik lagi. Dan itu terus-terusan. Tuhan selalu menganggap bangsa Israel itu adalah istrinya, pasangannya. Sedangkan si Israel ini berzinah melulu secara rohani kepada dewa-dewa lain. Tapi di mata Tuhan, di Yeremia 31, ini perikopnya aja judulnya Perjanjian yang Baru. Ayat 4 ya. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana. Dan akan tampil dalam tarian orang yang bersukaria. Ini maksudnya apa? Anak darah Israel. Dalam bahasa Inggrisnya itu lebih jelas. Oh, Virgin of Israel. Perawannya Israel. Di mata Tuhan, walaupun Israel ini berzina berkali-kali, tapi Tuhan tetap menyebut dia, engkau adalah darah. Engkau adalah Virgin Israel. Aku akan memulihkan kembali engkau. Jadi adalah kabar baik buat pasangan-pasangan yang sudah terlanjur jatuh, tetapi engkau mau diberkati dalam pernikahan kudus Tuhan. Gereja wajib memberkati mereka, dan mereka akan dipulihkan dalam pernikahan dan akan menikmati yang tadi Bro Dion bilang, the hottest sex adalah di dalam pernikahan. Nah, saya percaya itu. Itu aja sih, Bro. Bro Dion sendiri punya pandangan juga nggak, Bro? Tadi sebenarnya menurut gue menarik juga. Tadi Bro Gard ngebahas tentang pemberkatan nikahnya nih. Well, we know some of us yang let's say di gereja itu suka atau tidak suka, faktanya banyak atau ada lah ya yang menikah seks sebelum menikah gitu ya. Jadi kalau mereka akhirnya let's say open dan terbuka tentang ini, menurut lu gereja harusnya gimana, tetap memberkati atau enggak? Atau lu punya pandangan lain? Seharusnya ya ketika dia terbuka kan artinya dia menunjukkan sikap bertobat kan, Bro. Ya kan, kalau orang nggak mau bertobat kan pasti dia nggak akan terbuka gitu. Jadi ketika dia udah menunjukkan sikap hati bertobat, kedua pasangan ya, nggak cuma yang laki-laki atau perempuan, seharusnya tidak ada alasan untuk gereja menolak memberkati. Ya kan, selama dia memang sudah menunjukkan sikap pertobatan yang benar gitu kan. Apalagi jika bimbingan pranikahnya dilakukan dalam jangka waktu yang cukup ekstensif lah ya, nggak cuma kayak seminggu 2 minggu gitu. Misalkan 6 bulan, 9 bulan, ada gereja yang melakukan BPN selama itu, karena misinya memang bukan untuk menjadikan mereka menikah, tapi membuat mereka yakin untuk menikah gitu kan. Jadi kalau mereka nggak yakin untuk menikah ya bubarin aja. Jadi BPN itu tidak menjadikan mereka menikah. Jadi ketika dipertobat ya harusnya tetap diberkatin kan, karena ya Tuhan mengampuni kan. Maksudnya nggak apa sih dosa yang Tuhan Yesus nggak ampuni dari kayu salibnya kan? Iya. Gitu.
Mantap. Setuju sih gue. Dan kalau menurut gue pribadi sih, yang seks sebelum menikah gitu harus diberkati supaya jadi seks sesudah menikah, ya nggak sih? Kalau dia nggak diberkati, tetap seks sebelum nikah. Gila, Enggak, keren. apa-apa. Itu Keren. Oke. Kita bahas Istilahnya lain. supaya halal ya. Supaya halal. ya. Iya diberkatin dong. Kalau enggak dia seks di luar Iya, nikah iya. tetap. Iya nggak sih? Enggak Itu- deh. Tapi enggak. Kalau ini kalau di kalangan teman-teman gue ya, bercandanya selalu gini nih. Nah, ini merefleksikan mindset yang tadi gue bilang bahwa seks di sebelum menikah itu lebih enak daripada seks setelah menikah. Setelah Selalu menikah. bercandanya gini. Setelah mereka nikah gitu selalu bercandanya seperti ini, Bro. Gimana? Biasa aja kan yang halal? Gimana rasanya halal? Gitu. Bercandanya Ya. gitu, Bro. Agree gue. Itu kan insinuating kalau ternyata sex after marriage is a boring one gitu loh. Ya. Itu yang Padahal menurut gue harusnya banyak disalahkan ya di mindset kita tuh banyak didoktrin dengan hal yang salah gitu ya dari peer pressure tuh biasanya. Bener, setuju gue. Oh iya. Mantap. Jo, gimana Jo? Ada pertanyaan lain Jo? Jadi Jo mau nunggu setelah nikah atau mau sebelum nikah? Atau pas tunangan? Ya, aku sih yang kayak kalian bilang aja lah. Lebih ke itu juga sih. Ya ini kalau pikiran aku aja nih sebagai anak muda. Kan tadi katanya Kodian juga lebih enak kan. Pas bener-bener pas nikah. Ya udah makanya nunggu bentar lagi lah. Berapa sih? Aku umur 19. Setahun. Agak lama Lama sih, sih. tapi ya aku berdoa Tuhan akan mengaccelerate waktu untuk aku. Amin. Amin kan? Kok nggak ada? Amin. Mantap. Amin. Men. Tapi gue suka sih contohnya kayak Joel nih yang gue tahu Jo lu kan sangat aktif banget juga kayak olahraga angkat beban gitu-gitu. Menurut gue itu juga kayak yang Bro Dion bilang banget itu menunjukkan bahwa secara hormonal we know kita kelebihan semangat dan nafsu gitu ya, tapi bisa disalurkan ke arah-arah yang baik itu menurut gue asik sih. Kalau Asik sih. kalau lihat di Instagram aku angkatan aku berat banget, itu seberapa hasratnya aku. Oh, siap. Gym, ngerti kan? Aku lemparnya ke gym. At Joel G Fitness ya di follow guys. Iya. Mantap. Seru. Asik sih. Okay. So I think kita udah ngebahas tadi tentang fenomena seks di luar pernikahan. Jadi ya bisa gue bilang we know for sure kalau ditanya seks before married ya secara kita it is a sin gitu. Kita tahu. Tapi yang terkadang disalah artikan adalah seksnya itu sendiri. Seksnya seringkali membuat orang ngerasa seks itu tabu ya, padahal seksnya kudus sesuai Alkitab. Tapi kadang-kadang dikonversi karena seks before married lah. Jadi kekudusannya itu ditutup-tutupi sama iblis. Padahal kalau seks setelah menikah itu sangat asik dan kalau kata Bro Dion mantep banget lah intinya. Gitu. Jadi thanks banget guys untuk pembahasan ini kayaknya seru banget sih. Jadi kita mendapatkan insight banyak banget dan tentunya kayak tadi Bro Joel juga nanya-nanya nih karena mungkin ini keresahan yang dia rasakan dan mungkin lu juga ngelihat ya Jo, temen-temen lu banyak banget yang sekarang ya udah ngerasa ini lumrah atau apa dan tekanan lu gede banget kali ya di samping kanan kiri. Jujur aja lah, iyalah. Maksudnya by the grace of God dan aku juga seneng, maksudnya bersyukur aku belum kena dampaknya. Tapi ya teman-teman aku, kalau kalian nanya, ya nggak usah ditanya lah. Udah banyak banget dan pada bilang, ayolah Jo, biasa aja kan bisa pakai kondom, ngomongnya gitu. Iya. Ya mau pakai kondom mau enggak kan tetap ya kondom aja bisa robek kan kita nggak tahu ya. Tetap aja sih, aja sih yang bilang sih. Jadi betul. ya Kalau nggak robek mungkin nggak apa-apa ya. Enggak ya, bukan itu. Tetap lah, jangan lah. Tetap ya itu juga nggak enak juga sih. Setahu aku kalau pakai kondom mana enak juga sih. Iya, mending langsung gitu flash ya? kan. Gitu ya Jo. Kalau pakai kondom nggak enak ya menurut Joel? Menurut aku nggak tahu nih. Aku bukan yang ngelakuin ya, cuma Loh, emang nggak enak. Iya nggak sih? Iya. Kan plastik gitu kan? Apa sih bahan? nggak tahu. Kan? Bro Kevin mungkin bisa jawab. Bro Kevin. Gue dulu cuman pakai di jempol sih ya. Di jempol sih nggak enak sih. Ketutupan jempol gue.
Kalau pakai yang Secara- plastik emang enak, Joel. Kresek. Logika harus Plastik itu buat Lebih enak. limun. Iya, plastik. Apalagi plastiknya merah putih tuh. Aduh. secara logika harusnya menurut aku sih kayaknya nggak enak sih. Mungkin lebih enak ya itulah terbuka lah. Ini secara logika aja ya, bukan experience ya guys. Secara logika. Iya, And Pak. ya, pesan aku buat anak-anak muda sama teman-teman aku ya. Ya itulah, kalau pacaran menurut aku ya deket-deket nikah. Bukannya apa-apa, bukannya masalah pacaran nggak boleh, tapi ya gitulah. Kita soalnya lemah, laki-laki ini nggak ada yang bisa nahan. Gitu. Nggak ada. Jujur aja lah udah. Betul. Wah, mantap. Cari teman sebanyak-banyaknya ya. Buka mata sebelum nikah, buka mata segede-gedenya, lihat semua opsi. Betul. Tapi sudah menikah, udah tutup. Tutup mata. Buka yang lain. Itu aja nggak bisa habis. Tutup mata. Iya, benar. Mantap. Tapi apa namanya, ini tambahan sedikit, kenapa sih kalau melakukan seks sebelum nikah itu sebaiknya dihindarin gitu ya? Karena nggak usah ngomong Alkitab deh, tapi itu udah ada apanya ya, udah ada learningsnya lah. Jadi banyak kan, apalagi kalau perempuan tuh kalau udah melakukan seks di luar nikah, itu tuh sebenarnya menyakiti dirinya sendiri kan. Jadi kadang banyak orang jadi merasa kehilangan keberhargaan diri gara-gara, dan momen dimana dia menyerahkan keperawanannya itu momen yang I believe tidak akan pernah dia lupakan. Jadi kebayang nggak kalau itu diserahkan kepada pihak yang bukan suaminya gitu. Nah itu tuh akan melukai. Itu sebabnya aku rasa Tuhan sebagai papa kita nggak mau. Karena kan orang tua mana yang mau anaknya disakitin kan? Jadi nggak usah ngomong yang seks tabu, nggak usah kesana dulu deh. Sebenarnya do that kind of thing itu menyakiti diri lo sendiri, makanya Tuhan nggak suka. Nah, gimana dengan si cowok ya? Si cowoknya juga akan akan satu merasa berdosa kan, merasa bersalah kan, nggak enak kan pasti. Ya pas ngelakuinnya enak, setelahnya nggak enak pasti kan. Nah, mantap tuh. Itu kan merasa bersalah kan, gitu. Ya, cuman kalaupun udah kejadian selalu ada jalan keluar gitu loh. Yo, kalian bisa ada pemulihan gitu. Betul Cuman nih pertanyaan nih buat Joel. Pernah nggak sih kalau dorongannya itu tak tertahankan gitu? Salurannya bisa apa aja sih, kan kita bisa olahraga, saluran terus TV. cara penyaluran hasratnya bisa mimpi basah kali ya. Mimpi basah kan juga enak tuh. Tapi kan mimpi basah emang bisa dijadwalin ya? Nggak bisa. Nah kalau mimpi basah kan Kalau Bandung. secara nggak sadar kan. Secara nggak sadar. Cuma ya kalau biasanya sih cowok-cowok sih kalau misalkan hasratnya udah tak tertahan, dan biasanya yang ini ngomongin aman doang ya, oke, paling aman ya mereka pasti larinya ke